Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini ya. Di video kali ini kita akan bahas sebuah project yang berhubungan dengan Web 3.0 ya. Jadi memang dikatakan bahwa tahun depan atau 2022 itu nanti kita masuk ke zaman di mana NFT gaming, metaverse, social metaverse dan juga Web 3.0 akan terjadi perubahan besar-besaran di mana ya bisa dibilang tahun depan itu kemungkinan besar adalah tahun revolusinya dari cryptocurrency termasuk Web 3.0. Jadi kalau teman-teman lihat video gue yang sebelumnya tentang Flux ya, di video itu gue ada jelasin apa itu Web 3.0. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau belum kira-kira belum dapat gambar nih, apa sih itu Web 3.0? Teman-teman bisa cek video gue yang sebelumnya yang tentang yang ada pembahasan tentang Fluxnya ya. Dan ternyata Flux itu juga setelah di listing di Binance ya dia naiknya lumayan ya karena memang banyak orang yang merasa bahwa tahun depan ini memang saatnya waktunya Web 3.0 kayak gitu. Dan salah satu project yang akan gue bahas di sini adalah project yang berhubungan dengan Web 3.0 itu tersebut, yaitu adalah syscoin.org ya, atau ticker tokennya itu adalah SYS atau SYS. Nah, Syscoin ini saat ini berada di ranking 151 coin market cap. Dia sifatnya adalah koin. Nah, kenapa dia sifatnya koin? Karena dia merupakan sebuah blockchain dan ini dia adalah blockchain layer one. Nanti kita lihat seperti apa keterangannya. Lalu saat ini harga Syscoin-nya atau SYS-nya itu di angka 0,6781 US dollar per satu koinnya ya, di mana market cap-nya saat ini masih di angka 423.667.989 atau belum mencapai 1 miliar, bahkan setengah miliar pun belum ya. Lalu untuk full direct market cap-nya di angka 600 juta, lalu di volume 24 jamnya di angka 23 juta atau sekitar 24 juta lah kurang lebih ya. Lalu dia punya maksimal supply di angka 888 juta koin, total supply-nya di angka 626 juta 79.700 koin, dan sirkulasi supply itu sama dengan total supply-nya saat ini. Jadi sisanya yang belum keluar itu nanti akan di mana? Itu akan di bagian eh, pencairan dari hasil mining ya. Dan ya kalian nggak salah dengar mining karena nantinya eh, bukan nantinya ya, sekarang itu dia merupakan sistem proof of work. Jadi dia bukan proof of stake ya. Jadi ini cukup menarik. Dia masih sistem proof of work seperti Kadena kemarin ya. Kalau teman-teman nonton video gue tentang Kadena pun dia juga menggunakan sistem proof of work tersebut ya. Nah, untuk harganya, chartnya sendiri ya dia sempat ngepam tuh all time high-nya di angka 0,98, dikit lagi 1 dolar, namun dia sempat koreksi dalam ya. Jadi waktu itu bulan apa nih? Tahun 2018 ya, 2018 dia juga cukup lama tidurnya. Lalu dia juga sempat ngepam lagi di 0,76 dolar ya, ini di bulan 5. Lalu habis itu koreksi lagi setelah itu dia mencapai 0,86. Jadi dia belum nembus all time high dia yang dulu di 2018 nih ya. Dan juga sebenarnya si project si sini itu udah lama dari 2014 bahkan projectnya. Teman-teman bisa lihat ya, ketika dia listing di market cap itu dia di 2014. Jadi sebenarnya udah lama banget sebenarnya project si Syscoin ini. Namun waktu itu kan memang belum zamannya orang untuk masuk ke Web 3.0 ya. Makanya akhir-akhir ini ketika sudah orang booming nih tentang Web 3.0, maka SIS ini pun mulai mendapatkan perhatian. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi SIS ini adalah sebuah platform di mana dia ini full layer 1 dan juga layer 2 untuk memberikan solusi blockchain dalam berbagai kombinasi industri ya yang berhubungan dengan teknologi. Lalu dia juga support cutting edge application dalam berbagai tempat dalam satu network ya. Lalu project goalnya ini adalah dia bisa membangun berbagai protokol yang akan mengubah pengalaman atau penggunaan dari blockchain yang udah terkenal yaitu Bitcoin dan Ethereum. Jadi bisa dibilang adalah Syscoin ini itu konsepnya diambil dari penggabungan si blockchainnya Bitcoin dan juga blockchainnya Ethereum. Jadi keamanannya menggunakan keamanan seperti Bitcoin dan Ethereum, lalu dia juga ada smart contract seperti Ethereum, ya. Jadi dan juga dia masih menggunakan proof of work. Jadi eh, Bitcoin dan Ethereum masih menggunakan proof of work dan dua-duanya ini kurang lebih digabungkan menjadi Syscoin. Seperti itulah kurang lebih. Jadi Syscoin ini diciptakan hasil gabungan dari Bitcoin dan Ethereum. Kayak gitu ya.
Lalu dia juga, nah yang menarik adalah teman-teman kalau tahu berita kemarin, berita yang kemarin tentang Matic Polygon, di mana Matic Polygon itu akhirnya dia mengadopsi ZK Rollup ya, ZK Rollup yang sebenarnya ZK Rollup ini itu juga sudah dipakai oleh LRC. Jadi LRC itu juga Web 3.0. Habis itu Polygon akhirnya mengadopsi sistem ZK Rollup tersebut. Dan sebenarnya Syscoin ini itu sudah mengadopsi atau akan mulai mengadopsi tentang ZK Rollup juga. Jadi di tahun 2022 nanti di awal ya, dia itu akan skalabilitasnya itu akan mengadopsi ZK Rollup dan juga Validium sebutannya ya. Jadi ada dua. Selain itu si Syscoin ini juga diadopsi menggunakan sistem namanya itu future proof project, di mana dia ada masternode, ada chain lock-nya ya. Jadi orang bisa melakukan em, validasi, namun keamanannya ini itu bisa dikatakan cukup kuat karena menggunakan sistem ledger security atau yang disebut dengan chain lock tersebut kayak gitu. Nah, selain itu, si Syscoin ini juga mengadopsi namanya NEVM ya. NEVM Layer 1. NEVM itu adalah kepanjangan dari Network Enchanted Smart Contract. Ya, jadi bisa dibilang smart contract yang dipakai di Ethereum itu sudah di enchant atau bisa dibilang kayak di upgrade atau diperbarui lah kurang lebih seperti itu. Dan nantinya Syscoin itu juga bisa dipakai untuk orang-orang membangun dApps, berbagai dApps ya, seperti Notary API, Fungible Token, NFT, Fractionalized NFT, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya semua dApps yang sudah pernah dibangun pun bisa dibangun di Syscoin Network tersebut. Kayak gitu, atau Sys Network ya. Lalu dia juga menggunakan familiar toolset. Jadi toolsetnya ini atau softwarenya untuk membangun di NVM-nya dia atau di ekosistemnya dia itu bisa pakai tools yang sudah biasa dipakai oleh orang lain atau ya seperti Solidity dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya orang lain yang menggunakan yang sudah terbiasa di jaringan lain itu nggak akan bingung lagi dengan menggunakan di jaringannya Syscoin karena sama aja. Ya dia masih pakai adopsi tools yang lama supaya orang bisa dengan gampang membangun di Syscoin tersebut kayak gitu ya. Nah, habis itu ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia Bitcoin merge mainnet, NVM smart contract sama ZK rollup jadi satu. Lalu ekosistem partner dia juga udah ada Binance, ada Clever, ada Blockchain Foundry, ada Big Digital, ada Polygon, ada Luxi dan lain-lain. Jadi memang dia ini sudah listing di Binance, Get.io, Bittrex dan lain-lain. Sebenarnya udah listing di mana-mana kayak gitu. Nah, untuk walletnya, sebenarnya wallet ini bisa pakai apa aja. Teman-teman bisa pakai MetaMask bisa, pakai Pali Wallet bisa, pakai Clever bisa, AGXP bisa, Coinomi bisa, dan wallet Syscoin sendiri. Jadi dia udah punya Syscoin Qt wallet ya. Ini bisa di-download di Windows, di macOS maupun di Linux. Di Android belum ada ya, berarti. Jadi ya sebenarnya teman-teman kalau pengen ke connect ke network dia tinggal pakai Chainlist saja. Chainlist habis itu tinggal cari networknya itu sys kayak gitu ya. Next, nah teman-teman yang pengen dapat tokennya gratis bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Mining. Jadi dia masih menggunakan sistem proof of work. Jadi dia bisa dibilang mungkin dia proof of work pertama yang mekanisme itu Web 3.0 ya. Jadi Web 3.0 tapi masih proof of work gitu loh ya. Untuk minimal miningnya di sini ada keterangannya. Nah, di sini ya. Hosting requirement ya. Jadi teman-teman yang pengen mining Syscoin ini minimal teman-teman punya 100.000 Sys token ya. Lalu 100.000 Sys ini itu akan dijadikan sebagai kolateral ya ke address teman-teman. Lalu teman-teman butuh minimum system specification. Yang pertama adalah Ubuntu. Ya dia miningnya pakai Ubuntu ya, bukan pakai Windows. Jadi pakai Windows tuh nggak bisa, harus pakai Ubuntu. Lalu dengan C++ 17 compiler plus KVM dan juga OpenVZ atau KVM preferred. Lalu ada 2 core minimum ya, minimum 2 core 64 bit CPU ya. Recommended itu 4 core. Lalu untuk RAM-nya itu adalah 4 GB RAM.
tapi rekomendasi dia itu 8 GB ya. Lalu untuk SSD-nya itu rekomendasinya 80 GB. Yang kecil 80 GB tapi rekomendasinya 100 GB ya untuk SSD-nya, dan juga sisanya static IP address. Nah, setelah teman-teman sudah bisa, maksudnya udah cukup ya requirement, udah siap dan mau mining, ya teman-teman tinggal ke bagian Explorer syscoin.org aja. Ya, teman-teman tinggal cari validator atau teman-teman menjadi seorang validator, sorry. Ya, jadi teman-teman jadi validator, tinggal ke Syscoin mainnet, ya, sisanya tinggal melakukan validasi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada transaksi kan berhasil. Nah, teman-teman dari transaksi ini ya bisa lihat gas fee-nya loh. Jadi untuk harga satu sis ini kan di angka 0,6 dolar. Satunya 6,6 dolar ya. Nah, untuk gas fee-nya teman-teman bisa cek sini ya. Ini ada gas fee-nya itu 0,01 Syscoin, berarti murah banget gitu loh. Bahkan ada yang 0,0002 Syscoin. Berarti berapa dolar gitu ya. Anggaplah 0,1 rata-ratanya untuk sekali transaksi. Ya tinggal dibagi aja, segini dibagi 0,001 ya. Itu untuk gas fee-nya. Jadi masih sangat murah sekali gitu. Nah, cuma yang jadi kelemahan dari Syscoin ini adalah yang gue tahu saat ini belum ada dApps yang dibangun di Syscoin. Jadi belum kelihatan nih si dApps-nya. Namun ya balik lagi, kalau nantinya di tahun ke depan Web3 booming dan banyak yang menggunakan network dari Syscoin ini, ya harusnya sih dia masih bisa ngepam ya. Jadi baik lagi kuncinya itu adalah ketika nanti Web3 itu benar-benar diimplementasikan. Ketika Web 2.0 itu akan ditinggalkan atau berkurang drastis, orang-orang pindah ke Web 3.0, otomatis project-project yang seperti ini, apalagi ini blockchain ya, apalagi ini blockchain, otomatis orang kan nanti akan bangun dApps di sana. Jadi ya, ya kurang lebih sama lah dengan yang kemarin gue bahas, yang NEAR ya, yang NEAR network itu. Lalu ada Flux ya, Kadena, dan juga Syscoin ya. Jadi silakan teman-teman riset sendiri lebih dalam, lebih jauh lagi. Nonton juga YouTube orang ya tentang Syscoin lebih lanjut seperti apa dan apakah sudah ada dApps yang dibangun di sana. Contohnya mungkin NFT game atau DeFi mungkin lebih bagus lagi. Jadi kalau memang sudah ada, harusnya sih kedepannya Syscoin bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu ya. Jadi ya paling sampai sini aja videonya tentang Syscoin. Semoga membantu teman-teman mengetahui tentang project Web 3.0 ya, salah satunya di antara sekian banyak project yaitu Syscoin, dan juga ya ranking dia masih 151, jadi harusnya sih masih ada potensi ya. Tapi ya baik lagi Dior. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.